kalau nggak terkoneksi sehari aja sama internet gitu ya kan ya rasanya mau mati gitu. Berikan saya gadget, berikan saya internet, itu kebutuhan saya selain makan atau minum gitu. Oke. Oke, cek renyah nggak sih? Renyah nggak? Cek. Oke. Baiklah, selamat datang di Learn Up Radio. Oke, ini dalam project ke-10. Ini pada episode pertama ya. Kita akan ngobrolin fakta-fakta menarik yang pastinya bikin wawasan kita, saya, kalian, siapapun itu bertambah dan lebih up lagi. Dan pada episode kali ini, yuk kenalan lebih dekat sama generasi milenial di Indonesia. Generasi ini lahir pada tahun 1981 ya, sampai dengan 1996. Dikenal paling dekat sama teknologi dan punya gaya hidup atau lifestyle yang beda dari generasi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke fakta yang pertama. Di mana generasi milenial adalah generasi yang paling terpelajar. Keren sih. Nah, milenial di Indonesia adalah generasi yang sangat terpelajar. Ini menurut data Pusat Statistik atau BPS, tingkat partisipasi sekolah terus meningkat. Dan banyak milenial yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini keren nih generasi milenial nih. Hal ini menunjukkan bahwa generasi ini sangat menghargai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Nah, pendidikan penting banget sih, karena berpendidikan itu faktor peluang sukses kita, kalian akan naik menjadi signifikan gitu ya. Nah, jika kita tidak berpendidikan, persentase sukses kita itu ada, tapi persentasenya menurun atau lebih kecil. Walaupun di tengah-tengah masyarakat itu beredar opini bahwa itu nggak sekolah atau nggak pendidikan juga dia bisa sukses jadi juragan gitu, jadi punya banyak usaha, intinya kaya lah gitu ya. Iya, benar, ada, tapi hanya segelintir orang. Nah, kita, kalian, pendengar siapapun itu ya, berpendidikan anak. Kalau mau persentase sukses kita lebih besar atau peluangnya lebih banyak. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua ya. Generasi milenial ini sangat akrab dengan teknologi digital, atau dalam tanda kutip itu ya native digital. Nah, kalau ngomongin teknologi, milenial Indonesia itu emang nggak bisa dipisahin ya sama gadget. Nah, generasi ini dari kecil, dari lahir ya, itu udah sangat akrab banget ya, sama internet dan teknologi. Karena menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI atau APJII gitu ya, lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia adalah milenial. Ya, selalu terkoneksi lah, karena kalau nggak terkoneksi sehari aja sama internet gitu ya kan ya rasanya mau mati gitu. Berikan saya gadget, berikan saya internet, itu kebutuhan saya selain makan atau minum gitu. Oke. Jadi kita lanjut ke fakta yang ketiga ya. Nah, fakta yang ketiga, ini generasi milenial ini merupakan pelopor media sosial loh. Nah, seperti media sosial yang kita kenal sekarang ini ya, seperti Instagram, X, TikTok tuh, dan lain-lain yang banyak gitu, berkembang pesat karena generasi ini. Dan banyak ya, media sosial itu tumbuh kembang itu dipelopori oleh generasi milenial. Karena ada sebuah survei dari We Are Social dan Hotsuite itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak.
dan milenial menjadi kontributor utamanya. Jadi nggak heran kalau sekarang banyak brand lebih suka iklan di media sosial daripada di TV ya. Karena ya masanya yang paling banyak itu di medsos. Masuk akal ya? Ya, karena populasi milenial itu paling banyak di Indonesia tentunya. Ya, oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Itu merupakan fakta yang memang udah nggak asing lagi sih. Ini merupakan fakta tentang finansial dan hutang, gitu ya. Karena kalau ngomongin soal ini, kita nggak bisa lepas dari topik tantangan finansial. Karena banyak dari generasi ini atau generasi milenial yang banyak kebebanan atau terbebani sama biaya pendidikan dan biaya hidup yang tinggi. Tinggi banget ya biaya hidup ya sekarang ya. Nah, karena menurut survei dari IDN Research Institute, banyak milenial yang merasa sulit untuk menabung dan berinvestasi karena pendapatan yang pas-pasan atau golongan UMR ya, atau golongan yang memang ya pendapatannya segitu-segitu aja, yang ada malah ngurang gitu. Kebutuhan hidup sangat tinggi gitu ya. Jadi jangan heran kalau banyak dari generasi ini itu menunda beli rumah gitu, atau punya anak, nggak nikah dulu dong, atau menikah gitu ya. Nah, itu makanya generasi ini lebih hati-hati soal uang. Dari sekarang itu udah banyak dari mereka yang mulai nabung dan investasi yang sehat sejak dini, bukan investasi bodong atau ya investasi di kripto micin atau sejenisnya lah, sama dengan gambling, bahaya malah. Jadi membuat kita bukannya duitnya nambah malah boncos. Nah, mulai belajar tentang finansial yang sehat, banyak kok diskusi-diskusi finansial yang mengajarkan kita ke arah investasi yang lebih menguntungkan daripada mengejar keuntungan sesaat yang ada malah duit kita yang habis. Oke, kita ke fakta yang selanjutnya, itu fakta kelima. Ini generasi milenial sangat sadar dengan kesehatan dan fokus pada kesejahteraan. Wow, top. Kalau soal kesehatan, milenial Indonesia emang nggak main-main. Serius banget mereka. Asli. Mereka tuh lebih sadar kesehatan dan banyak yang rutin olahraga. Ya sih ya. Atau bahkan mengkonsumsi makanan organik, ya makan sayur gitu. Di tengah gempuran makanan-makanan fast food. Menurut survei dari Nielsen, milenial Indonesia lebih memilih produk makanan dan minuman yang sehat dan alami. Jadi nggak heran kalau industri wellness ya makin booming sekarang. Banyak resto-resto yang mulai membuat makanan mereka lebih sehat, mengandung lebih banyak sayur, mengandung lebih banyak real food. Itu lebih baik sih. Karena ya udah banyak juga diskusi-diskusi ini beredar di media sosial gitu. Karena jika kita lebih sadar, ya ini kesehatan bro, kesehatan itu lebih mahal. Kalau kita sehat itu kita bisa ngapain aja. Kalau udah sakit gitu, yang kita cari cuma satu, apa? Sehat. Gak ada yang lain. Nah, ini generasi milenial sangat sadar akan ini, dan ini salah satu nilai plus yang akan menyadarkan generasi-generasi selanjutnya seperti Gen Z gitu ya, atau generasi Alpha ya. Oke, yang senggol dikit ngamuk. Oke, kita ke fakta keenam, yaitu adalah kesadaran lingkungan. Ini pecinta-pecinta lingkungan ini banyak generasi milenial. Karena generasi milenial itu ya kesadaran lingkungannya tinggi banget ya. Mereka nggak segan bayar lebih buat produk yang eco-friendly gitu. Kurangi penggunaan plastik. Karena menurut survei dari WWF Indonesia,
Milenial adalah kelompok yang paling peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Jadi mereka beneran yang jadi pendorong utama buat produk yang lebih sustainable dan go green. Ini memang penting sih, karena salah satu penyebab lingkungan kita banyak sampah gitu ya, terus penggunaan produk-produk ya dengan kemasan plastik ini juga menjadi faktor tercemarnya lingkungan, sungai gitulah. Ya walaupun generasi milenial punya kesadaran lingkungan yang tinggi, kita, kamu, kalian, saya gitu ya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak membuang sampah jika tidak pada tempatnya. Itu sih yang paling penting dulu, karena untuk memulai menggunakan produk-produk yang eco-friendly ya nggak di berbagai tempat ada. Untuk sekarang itu lebih penting gunakan dulu lah otak kita, kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di sungai gitu, seperti banyak yang kita lihat ya di berbagai media sosial gitu. Dia buang sampah sakar PDW gitu tuh, waduh. Nah kalau sudah terjadi pencemaran gitu, baru salahin siapa? Salahin pemerintah gitu, kok nggak ini, kok nggak itu. Sama ada itu aktivis sosial di media ya, aktivis sosial ya, aktivis lingkungan yang viral belum lama ini di Instagram itu ya, Instagram, di TikToknya juga ada, saya lupa namanya itu ya. Mereka 7 Pandawa apa ya, mereka ya bersihin sungai, bersihin kayak tempat irigasi air gitu ya, dari pencemaran sampah gitu. Pas sudah bersih, udah bagus, sudah rapih, kotorin lagi, sama kayak pantai juga. Waduh, repot kalau gitu kita terus. Jadi harus kembali ke kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan untuk bumi kita yang lebih baik. Oke, lanjut ke fakta yang ke-7, Bre. Ini tentang freelance atau pekerjaan serta ekonomi gig. Oke, jadi kalau yang masih belum paham tentang ekonomi gig bisa di search di Google, ada banyak. Karena sistem kerja di dunia ya saat ini ya fleksibel banget ya. Banyak milenial yang pindah ke kerja freelance atau gig. Itu kerja paruh waktu, kerja yang singkat, kurang lebih seperti itu. Karena menurut survei dari Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja lepas di Indonesia meningkat pesat. Dan banyak diantaranya adalah milenial. Jadi mereka punya lebih banyak opsi buat kerja sesuai gaya hidup mereka sendiri dari manapun. Ya udah banyak banget sih jenis-jenis pekerjaan yang membuat generasi milenial ini bisa memilih kerja itu dengan model seperti apa, mau remote kah, mau on place atau langsung di tempat di kantor ngantor, atau jadi PNS atau jadi apapun itu gitu. Nah faktanya ya generasi milenial itu sangat suka sama pekerjaan-pekerjaan yang freelance, nggak terikat gitu lah. Karena kami pengen bebas, kurang lebih seperti itu tuh. Bebas, tidak diatur, senangnya ngatur gitu. Ya begitulah. Nah ini menurut survei dari Badan Pusat Statistik ya, itu dia. Oke, kita ke fakta yang ke-8 ya. Oke, nah di sini banyak generasi milenial itu kepemilikan rumah itu yang masih tertunda. Karena kalau dulu tuh orang bilangnya cepat-cepat beli rumah gitu ya, itu biasanya kata generasi baby boomer tuh sama anak-anaknya. Milenial malah banyak yang nunda buat punya rumah. Karena menurut survei dari Rumah 123, banyak milenial yang memilih untuk menyewa daripada membeli rumah.
karena harga yang tinggi. Dan prioritas selain dari generasi milenial ini adalah traveling dan pengalaman hidup. Jadi mereka lebih memilih tinggal di kota dan menikmati gaya hidup urban, gaya hidup perkotaan, menikmati keramaian, menikmati pengalaman, menikmati hal-hal yang baru selama masih bisa dinikmati, gitu ya. Oke, keren sih. Kita lanjut ke fakta yang ke-9. Itu adalah kesadaran kesehatan mental atau mental health. Wah, ini. Milenial juga memiliki kepedulian lebih terhadap kesehatan mental, ya. Nah, menurut survei dari Kementerian Kesehatan, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental meningkat di kalangan milenial. Dan banyak dari mereka yang mencari bantuan profesional atau menggunakan aplikasi kesehatan mental. Mereka jadi generasi yang paling terbuka buat ngomongin isu-isu mental dan mendorong orang buat mencari bantuan. Itu kata survei dari Kementerian Kesehatan, ya. Mental health, gitu. Kasih tekanan dikit, saya tidak kuat, ya gitu. Tapi ya ini bagus sih di tengah-tengah pressure yang tinggi, kerja ini segala macam, ya, belum isu-isu sosial yang menerpa kehidupan pribadi, gitu ya. Nah, kesehatan mental ini juga penting untuk membuat life atau hidup kita lebih balance. Nah, fakta yang ke-10, teman-teman, ini fakta di pinggir jurang. Generasi milenial itu merupakan generasi yang sangat dekat dengan aktivisme politik dan sosial, ya. Karena dari banyak hal, gitu, milenial itu sangat aktif dalam isu politik dan sosial. Nah, dari lingkungan, kesetaraan, sampai hak-hak sipil, mereka nggak ragu buat bersuara. Ini bagus nih, kritik. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia, milenial adalah kelompok yang paling aktif dalam partisipasi politik dan sosial, baik online maupun offline. Media sosial jadi alat yang efektif banget buat mereka dalam mendorong perubahan. Karena politik ini dapat mengubah arah permainan, teman-teman. Jika kita salah ini ya, dalam berpolitik lah, permainan itu dapat berubah. Jika kita salah dalam memilih, jika kita masih mau terima sogokan dari calon-calon itu tuh, nah, maka permainan akan berubah. Mereka akan lebih tertarik untuk membangun kekayaan pribadi mereka sendiri daripada membangun aspirasi kalian, karena mereka udah membeli suara kalian. Intinya di situ. Jika kita dari sekarang sadar untuk tidak bermain dengan cara itu lagi, maka arah permainan dari cara kita berpolitik akan semakin sehat tentunya. Dan berikan kritikan-kritikan yang baik. Kritikan, mana ada kritikan yang baik? Kritikan-kritikan yang tepat, gitu ya. Kritikan-kritikan yang tepat agar semua berjalan dengan seimbang. Itu loh. Yakin aja sama mereka yang memerintah. Tapi tetap yakin juga kepada diri sendiri untuk berbuat yang lebih baik. Jangan kita hanya menjadi seseorang yang bisu di tengah-tengah hiruk pikuk ini, gitu lah. Jangan sampai lah. Kita harus tetap punya pandangan, mau itu pandangan kiri, pandangan kanan, atau pandangan tengah. Tetap harus punya pandangan. Dan tetap jadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita, itu yang lebih baik. Oke teman-teman, gak terasa sudah 20
menit ya kita ngobrol tentang generasi milenial yang keren-keren tadi, fakta-fakta yang 10, dan itu berdasarkan data dan fakta yang telah Mimin cari di media sosial yang infonya valid, bisa kalian track dan cek ulang gitu ya. Sangat banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi ini ya, mulai dari sisi finansial sampai perubahan iklim. Nah, tapi kalian para pendengar jangan minder dengan keadaan kalian saat ini. Tetap buat perubahan positif di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, sampai teknologi. Nah, di mana generasi milenial ini merupakan pembuka jalan untuk menciptakan tren-tren baru karena populasinya yang sangat besar gitu loh. Nah, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita, kalian, para pendengar siapapun itu. Dan kalau kalian suka, jangan lupa share ke teman-teman. Kalau nggak suka silakan unlike, kalau suka silakan like. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thanks, see you next time.